Hai, jumpa lagi dengan si orang gue Black. Dr. Andes Hugeng Iman Santosa, lahir 14 Oktober 1921, adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kapolri kelima yang sangat melegenda. Dikarenakan sosoknya dikenal sebagai sosok polisi yang jujur, lurus, sederhana, dan anti korupsi. Mau tahu lebih jauh tentang jenderal polisi yang satu ini? Yuk, mari langsung saja kita gas videonya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus bisa memberikan hiburan, informasi, dan manfaat lebih bagi kita semua. It's time to show you work, even with a stupid idea. Yuk gas, yuk, gas, yuk. Hayo. Polisi Hugeng mengawali karirnya di Kantor Jawatan Polisi Keamanan Negara atau DPKN Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1962. Setelah 2 tahun sebelumnya, beliau mengikuti Provost Marshal General School pada Military Police School Park Garden, Georgia, Amerika Serikat. Hugeng meniti karir dan jabatan penting yang diembannya hingga pada akhirnya pada tanggal 5 Mei 1968 mencatatkan namanya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selama memimpin, banyak hal yang dilakukan oleh polisi Hugeng, diantaranya dengan memperbaiki struktur baru kepolisian yang terkesan lebih humanis, dinamis, dan komunikatif jika dibandingkan dengan sebelumnya. Akar ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi berawal pada masa Orde Baru yang menyatakan kepolisian dan tindak korupsi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi sosok polisi Hugeng. Faktanya sejak menjabat dari 9 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971, beliau dikenal bersih, jujur, bahkan terlampau jujur hingga namanya melegenda sebagai ikon polisi bebas korupsi hingga saat ini. Saking bersihnya, rekan-rekan sejawatnya menikmati masa pensiun dengan rumah pribadi dan tabungan yang cukup. Hugeng malah mencari tambahan dengan menjadi host dan penyanyi. Tapi sifat jujur dan ketegasan dalam melawan kehendak penguasalah yang membuat nama Hugeng disingkirkan kala itu dan harus pensiun dini. Walah, piye to iki? Piye? Selain dikenal sebagai sosok yang jujur, Jenderal Hugeng juga dikenal sebagai sosok tegas dan tidak mudah diintervensi oleh para penguasa. Sebagai bukti, setidaknya ada 2 kasus besar yang ditanganinya dengan serius dan dia tidak peduli meskipun pelakunya dekat dengan lingkaran para penguasa. Sebut saja kasus Sum Kuning dan kasus penyelundupan mobil-mobil mewah oleh Roby Cahyadi kala itu. Meskipun belum begitu terang, tapi untuk kasus Sum Kuning yang mengarah pada pemerkosaan Sumarijem, penjual telur di Yogyakarta pernah diperjuangkan polisi Hugeng. Bahkan pada tahun 1971, Jenderal Hugeng membuat tim khusus yang diberi nama Tim Sum Kuning. Sayangnya kasus ini gagal terbongkar karena buru-buru diambil alih oleh Soeharto kala itu. Kabar terbaru, kasus tersebut mengarah kepada anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. Kasus lainnya tentang penyelundupan mobil-mobil mewah yang bernilai miliaran rupiah yang menyeret nama pengusaha ternama Roby Cahyadi. Meski sempat lolos karena jaminan, ketelatenan Hugeng membuat Roby Cahyadi tak berkutik. Ia benar-benar terbukti melakukan penyuapan dan harus ditahan.
Berhubungan dengan diungkapnya kasus penyelundupan mobil-mobil mewah, ada rumor yang menyebutkan bahwa pencopotan Jenderal Polisi Hugeng tidak jauh dari sikap tegasnya. Karena fakta menyebutkan bahwa kasus tersebut berhubungan dengan sejumlah pejabat dan perwira tinggi ABRI di kala itu. Yang pada akhirnya Polisi Hugeng pensiun dini pada 2 Oktober 1971 dari jabatannya sebagai Kapolri saat usianya masih 49 tahun. Iris kan? Pada zaman Orde Baru, orang-orang yang tidak tunduk pada Presiden Soeharto akan dicopot dari jabatannya. Polisi Hugeng yang pernah dinobatkan sebagai The Man of the Year pada tahun 1970 ini menjadi salah satu contoh yang dianggap membangkang dan harus dicopot dari jabatannya. Cerita lain yang beredar adalah tentang kebijaksanaan penggunaan helm bagi pengendara motor yang dinilai sangat kontroversial waktu itu. Sekedar informasi, saat dicopot dari jabatan Kapolrinya, Jenderal Hugeng sempat ditawari menjadi duta besar, tapi beliau menolak dengan dalih bahwa dia adalah seorang polisi, bukan politisi. Idealis benar. Laki nih bro. Posisi menteri juga sempat dijabat oleh Hugeng saat Soekarno menjabat sebagai presiden. Saat itu Presiden Soekarno membentuk Kabinet Dwikora yang kemudian disempurnakan dengan Kabinet Dwikora II atau lebih dikenal dengan sebutan 100 Menteri, di mana Hugeng dipercaya sebagai Menteri Iuran Negara. Kabinet singkat ini dibentuk pada 24 Februari dan berakhir pada 28 Maret 1968 dikarenakan rezim berganti. Namun sosok Hugeng punya kesan tersendiri di mata Soekarno. Pada saat itu Soekarno kedatangan tamu dari Belanda. Karena akan ke Belanda melalui Amerika, Soekarno mempersilahkan para menterinya untuk meminta oleh-oleh. Para menteri sibuk meminta oleh-oleh yang mereka inginkan, tapi Hugeng hanya meminta untuk menyampaikan kepada temannya yang ada di Amerika bahwa surat yang dia kirimkan untuknya telah sampai. Kalau kalian ditawarin kayak gitu, pasti mintanya jam Rolex atau tas Hermes. Mumpung. Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa Jenderal Hugeng adalah sosok polisi yang bersih dan jujur. Karenanya beliau jauh dari perilaku korupsi dan sogok menyogok. Hal itulah yang membuat kehidupan beliau setelah pensiun jadi tidak punya apa-apa. Bahkan ada sekali waktu beliau mengaku kehabisan beras di rumahnya. Bahkan jika bukan karena mendapatkan rumah dinas dari kepolisian, mungkin Jenderal Hugeng tidak akan punya tempat tinggal hingga pensiun. Dan jika bukan karena patungan dari beberapa Kapolda, mungkin Jenderal Hugeng tidak akan pernah punya mobil untuk dikendarai. Begitulah kehidupan Jenderal Hugeng yang tak pernah mengizinkan anak-anak dan keluarganya untuk menggunakan fasilitas apapun dari negara, meskipun dia menjabat sebagai Kapolri. Beliau juga tidak pernah mau menerima pemberian apapun dari pihak-pihak yang hanya ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolri di kala itu. Salut Jenderal! Hingga tahun 2001, Hugeng hanya menerima uang pensiun sebesar Rp10.000. Itu pun masih dipotong dan jumlah bersih yang beliau terima hanyalah Rp7.500 saja. Saya ulangi sekali lagi, Rp7.500 saja. Kalau ada yang belum dengar, saya ulangi sekali lagi nih, Rp7.500 saja. Tapi hal itu bukanlah masalah bagi Jenderal Hugeng. Meneruskan hobi semasa remaja, Hugeng menghabiskan masa pensiunnya dengan melukis dan bernyanyi.
Dan kedua hobi itulah yang kemudian menjadi sumber penghasilan sang jenderal yang satu ini, meskipun hasilnya tentu tidak seberapa. Hugeng kerap kali tampil bernyanyi di TVRI. Dengan suara merdunya, dia mendapatkan julukan The Singing General. Selain itu, Hugeng juga pernah menjadi host acara Obrolan Mas Hugeng yang disiarkan Radio El Sinta setiap Minggu pagi. Hanya saja pada tahun 1980 beliau berhenti dari panggung hiburan dikarenakan dicekal pemerintah karena dianggap terlibat petisi 50. Nah, begitulah sobat-sobit sekalian ulasan kami si orang gue black tentang sosok jenderal polisi berperawakan kurus, berperilaku lurus. Jujur tapi malah dikubur oleh penguasa di kala itu. Bukannya yang begini harusnya diapresiasi ya? Ah, sudahlah. Saya pamit saja deh. Saya Boy Paejo mewakili orang se-Indonesia Raya pengagum Jenderal Hugeng pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon dimaklumi saja lawang namanya juga orang stupid. Yes kan? Karena kami di sini tidaklah pintar dari kalian-kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to see you work even with a stupid idea. Muncullah wahai engkau hugeng-hugeng baru. Negeri ini sedang membutuhkanmu. Please